Bagaimana sebetulnya melihat persoalan Palestina ini? Setelah kita mendengarkan berbagai orasi yang menyatakan tentang dunia internasional yang tidak bergerak terhadap Palestina. Palestina sebelum abad ke-19 adalah bagian besar dari yang namanya Daulah Turki Utsmaniyah. Palestina sendiri itu telah eksis berabad-abad yang lalu. Dari mana kita ketahui? Dari perkataan Nabi ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Bahwa di sana telah eksis. Bahkan pada saat itu beliau mengimami para nabi yang itu menjadikan ukuran bahwa Nabi SAW sejak saat itu telah menjadi pemimpin bagi keturunan manusia yang sebelumnya diberikan kepada Bani Israel. Namun kita ketahui bahwa ketika periode memasuki abad ke-19, Daulah Turki Utsmani tersebut runtuh. Ia runtuh atas konspirasi buruk Barat yang dilakukan di Malta selama hampir 200 tahun lamanya untuk membuat strategi bagaimana meruntuhkan Daulah Utsmani. Pada saat itu, orang-orang Barat melihat apa sebetulnya yang menjadi kunci dari kaum muslimin sehingga mereka hampir tidak bisa dikalahkan di 1300 tahun yang lalu. Ternyata mereka menemukan dua hal. Ini diceritakan dalam kitab Kaifahudimat Al-Khilafah. Yang pertama bahwa kaum muslimin jauh dari apa yang namanya bahasa Arab. Yang kedua bahwa kaum muslimin bisa dijauhkan dari Al-Quran. Dua strategi ini dipakai oleh Barat. Yang pertama sekali dilakukan adalah menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Apa yang dilakukan? Perancis di wilayah jajahan-jajahan mereka di sepanjang wilayah Afrika atau sepanjang pantai Mediterania itu memerangi pesantren-pesantren atau dayah yang mengajarkan Islam dengan bahasa Arab. Mereka melarang penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah tersebut dan kemudian menggantinya dengan bahasa Prancis. Maka saat ini kita lihat bahwa sebagian besar negara di Afrika menggunakan bahasa Prancis. Yang kedua, Inggris melakukan pendekatan lunak di wilayah-wilayah negeri yang lain. Seperti misalkan mencitrakan dayah atau pesantren itu sebagai satu entitas yang bodoh, terbelakang, anti sains, dan kotor. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena pertama, Eropa memiliki apa yang dinamakan dengan trauma sejarah. Eropa pada saat memasuki masa kegelapan, mereka melihat bahwa kerajaan-kerajaan yang itu diinduki oleh gereja-gereja pada saat itu menyebabkan kejumudan yang luar biasa. Sehingga mereka bersepakat memunculkan apa yang disebut dengan Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia inilah yang kemudian menjadi akar tumbuhnya negara-negara independen di Eropa. Sebelumnya mereka juga bersatu, bahkan sebagian besar masih di bawah kekuasaan Vatikan. Nah, setelah Westphalia ini, kemudian mereka berpecah belah. Kondisi seperti ini kemudian ditransfer atau dimasukkan ke dalam negara-negara Islam. Bekas kekuasaan Turki Utsmaniyah atau Khilafah Daulah Utsmaniyah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Melalui perjanjian antara dua orang yang kita kemudian singkat menjadi Sykes dan Picot. Mereka merencanakan pembagian wilayah-wilayah kekuasaan Islam sepanjang pantai Mediterania. Itu dilakukan pada tahun 16 Mei 1916. Sejak saat itu kita menemukan sejak tahun 1924 ke sini kita menemukan berdiri negara-negara nasionalisme yang cukup banyak di sepanjang pantai Mediterania. Bahkan di beberapa wilayah lain yang berdekatan dengan Eropa. Seperti misalkan di sana ada Turki, kemudian di sana juga kita tahu ada Suriah dan ada Irak, juga Iran. Nah, ini menunjukkan bahwa akar nasionalisme ini itu tidak berakar dari Islam. Pada masa itu, pada saat itu sekitar tahun 1940-an, Palestina diberikan kepada PBB sebagai mandat internasional. Sejak saat itu, tidak ada lagi kekuatan yang bisa mempengaruhi politik di dalam Palestina. Dan pada periode itulah kemudian Yahudi yang sebagian besar bermigrasi dari negara-negara Eropa, khususnya wilayah Jerman, Belanda, masuk ke wilayah Palestina dan sejak saat itu melakukan aneksasi sampai hari ini. Ini adalah fakta Palestina. Jadi kita tidak bisa melihat Palestina ini
sebagai satu kedudukan yang berdiri sendiri. Kemudian saya ingin mengutip satu pandangan penting supaya kita memahami akar persoalan Palestina, yaitu perkataan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Siapa beliau? Beliau adalah qadhi terakhir kekuasaan Daulah Utsmaniyah yang berkedudukan di Palestina. Beliau mengatakan begini, Israel zillu anzimatil Arabiyah. Jadi Israel itu adalah zillu anzimatil Arabiyah, bayang-bayang negara Arab. Faiza zalla syai'un zalla zalluh. Bahwa apabila benda atau bayang itu hilang, maka hilanglah. Apabila benda itu hilang, maka hilanglah bayang-bayang itu. Kita tahu di sini bahwa persoalan utama, kenapa negara-negara Arab tidak bergerak? Karena negara-negara Arab terlindungi dengan keberadaan Israel yang bisa terus-menerus menjaga kekuasaan mereka sehingga tidak pernah bersatu dan tetap berpecah belah. Kemudian di akhir kami ingatkan hadis Nabi SAW supaya kita menyadari ini, supaya tiada seruan-seruan yang sifatnya sektarian dan asabiyah kepada masing-masing negara. Seruan kita hanya kepada Islam. Islam saja, tidak peduli dia datang dari mana, tidak peduli dia berasal dari mana, hatta sekalipun kita hari ini berada di Aceh. Akhirul kalam saya ingin katakan, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala asabiyah, wa laisa minna mata ala asabiyah. Jadi Nabi mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan bagian kami orang yang kemudian mengajak kepada asabiyah. Dan juga bukan bagian dari kami orang yang melakukan perang dengan asabiyah. Dan juga bukan bagian dari kami orang yang kemudian mata ala asabiyah, mati dalam asabiyah. Semoga ini menjadi peringat bagi kita semua.